just so far from here, focused on my own way. There's never looking back to those who lived in fear. There was nothing I could do, there was nothing to say that could make me realize I'm much lucky. I wouldn't start a bridge of this fire, I was not aware of this nightmare. But when I start to see those eyes begging for more, begging for more, I just need to open my eyes now to try to change and to search out to be. Halo sahabat Sultan, kembali lagi bersama aku Aton Aguan di channel Sultan. Sahabat Sultan, kali ini aku lagi ada di lapangan stadion apa nih? UNY. Nah, ini di Yogyakarta. Kita mau latihan atau bukan latihan sih, lebih ke olahraga pagi bersama teman saya ini. Silakan perkenalkan diri, Mas. Saya Komar, temannya Mas Anton. Dia ini sebagai pelatih ya? Iya. Pelatih lari ya? Iya, lebih ke lari ya? Iya, lari. Bisa fisik juga sih, pelatih fisik juga. Oke. Ya, aku Sudah juga dari tahun berapa? Aku 2016 Mas, 2016. Tapi sebelumnya udah sambil ngelatih juga. Sebelumnya dari SMP itu udah jadi atlet gitu, Mas. Oh, atlet Lari, ya, atlet lari. Bukan lari dari kenyataan lo ya. Nah, sahabat Sultan, ini kita mau coba sharing. Mas Komar ini mau coba sharing gimana sih cara lari yang benar ya. Iya, terus iya, lebih efektif aja. Mungkin sharing-sharing sedikit, bukan ngajarin, cuman sharing. Terus cara pengambilan pernafasan itu yang baik itu seperti apa? Kan kadang ada orang yang ambil nafas itu dari mulut atau dari hidung ketika lari. Oh iya. Itu biasanya kan mereka bingung. Bingung. Yang untuk pemula-pemula ini. Oke, kita langsung aja prakteknya aja ya. I was just so far from here, focused on my own way. There's never looking back to those who lived in fear. There was nothing I could do, there was nothing to say that could make me realize I'm much lucky. I wouldn't start a bridge of this fire, I was not aware of this nightmare. But when I start to see those eyes begging for more, begging for more, I just need to open my eyes now to try to change and to search out to be someone. Jadi dulu guys, aku dulu sering ikut lari. Jadi ini sahabat Sultan, saya bukan nyewa sih ya, masuk ke stadion ini hanya untuk latihan lari. Di Jogja ini masuknya murah, cuman ini hanya pagi hari aja. Entrance fee-nya masuknya itu hanya 20.000 per orang. Di luar weekend, maksudnya minggu ya. Ini bagus kok, lapangannya cukup bagus untuk kita lari, tahu berapa meternya. Jadi satu putaran lapangan itu hanya 400 meter. Kita ada di pemanasan, di jogging di 2 kali, jadi di 800. Itu aja udah capek kayak gini, gila. Oke, kita langsung ngobrol-ngobrol sama coachnya yuk. Nih sahabat Sultan, kita langsung tanya-tanya ke coachnya. Coach mau tanya nih. Ya, boleh. Pemanasan sebelum kita lari 5K, 10K, half marathon atau maraton sekalian. Itu pemanasannya selain jogging tadi. Ya. Maksudnya kita lari kecil-kecil ya, nggak boleh jadi sebelum kita kan itu kayak kita bakal lari maksimal nih ya. Iya, jadi seperti biasanya. Seperti biasa. Jadi kita pemanasannya biar jadi pelan-pelan dulu. Kan mungkin jadi jalan, habis itu jogging pelan-pelan, habis itu stretching. Stretching sendiri pun ada dibagi dua, ada yang statis sama dinamis. Kalau aku secara pribadi senengnya yang dinamis. Bedanya apa sih? Kalau statis itu di tempat cuma kayak gini. Kalau dinamis itu sambil gerak gitu. Jadi nanti kita praktekkan aja. Yang dinamis. Dinamisnya. Itu lebih karena kita suhu tubuh kita sama hati kita lebih
cepet tercapai itu. Karena kan kalau kita udah jogging nanti statis lagi kan turun lagi heart rate-nya. Nah, kalau untuk dinamis itu kita lagi aktif juga, masih aktif juga. Nah, Jadi ngomong-ngomong sama heart rate, itu batas maksimal heart rate manusia kan beda-beda ya? Berdasarkan apa? umur biasanya. Umur. Maksimal berapa sih? Hitungannya gimana sih? Hitungannya kayaknya itu 220 itu dikurangi umurnya, Jadi usia itu gitu. maksimal heart rate yang nggak boleh. Yang kadang itu bermain di limit itu Udah dangerous ya? udah. Dangerous. Kata ini sahabat Sultan biar tahu, apa bener gak sih lari itu bisa membuat kita kurus atau gimana sih? Ada tipsnya nggak? Kalau olahraga sendiri ya mungkin lari bisa, karena lari itu kan bagian dari kardio, Mas. Betul. Kardio mungkin kalau pengen kurus itu sasarannya untuk fat burn itu biasanya mereka larinya harus minimal 45 menit gitu. Itu nggak harus lari terus sih, kayak jalan juga dicampur jalan nggak apa-apa, yang penting aktif gitu. Selama minimal 45 menit baru Iya. fat burn. Iya, karena sebelum itu cuma air sih yang hilang. Air yang terkuras. terkuras, Jadi nah. begitu selesai kita lari, kita timbang, kurang itu hanya air yang ya, kita paling ya hilang mungkin sekitar setengah kiloan itu air yang hilang gitu. Oke, langsung kita ini ya. Ya, kayak gitu nanti. Jadi ini fungsinya untuk latihan calf kit. Pemanasan ya, untuk pemanasan aja sih. Pemanasan sekali ya. Kadang kan kita kalau lari nggak sengaja jinjit biar nggak cedera ini ya, apa betisnya. Iya, ini. biar siap. Ya, sekarang belakang lah. Ini aja tangan. Ditekuk atau lurus? Lurus dulu. Tangannya lurus depan. Ya. Tangannya naik lagi dikit. Oke. Angle-nya biar panas juga sih. Wah, ini bisa dipraktekin kalau mau lari. Iya, kemarin kayak gini juga. Nanti koordinasi drill-drill gitu emang sebelum lari emang itu. Berarti memang sebelum kita masuk apa Gini. ikut lomba. Ya kayak monyet ya. Iya emang enggak gitu. Apa namanya? Kalau sebelum lari memang harus. Iya. Kalau ini fungsinya untuk apa? Biar Iya, kaki kita siap aja sih Mas. siap kayak. ya? Kalau Kan nggak ada tahu lubang, juga toh. Tapi kita nggak tahu juga sih. jalan rata atau enggak ya? Ya sambil ngelatih juga toh. Lama-lama kan terlatih ya Mas. Tahan dulu bentar. Ya. Jalan, ganti kaki. Oke. Yo, sekarang gini Mas. Sekarang gini. Ya. Ya, oke. Oke. Ya, bagus. Kalau udah kilometer 2 atau 3 ya, Bu? Stretchnya. Dia kan mau bablas kok. Kenapa lebih pengen lebih rekomen yang dinamis? Statis itu kan karena kita dari off sih ya Mas. Jadi untuk naikin heart rate kita kan pelan-pelan. Nah, dari jalan, jogging udah naik. Kalau kamu statis lagi nanti turun lagi heart rate-nya. Oh, Nah, nanti pas lari berat lagi kan. Untuk karena kan untuk
untuk lari dengan nyaman biasanya kan heart rate-nya harus segitu. Di atas ya. Ya di zone training zone gitu. Training zone. Training zone itu di zone 1 atau zone 2? Zone 2 ya? Ya. Ya tergantung intensitas juga sih. Kayak dari 140 sampai terus 120 ada sampai 120, 140. Ngomong. 140 sampai 180 gitu. Itu zone 4. Ya. 140 sampai zone 140 Pembagiannya sih enggak, mungkin itu lebih tergantung ke umur ya? tergantung umur. Nanti itu intensitas sih mainnya berarti. Nah, kalau biasanya suka cedera di sini karena stretchingnya kurang. Iya, belum siap juga. Terus jinjet ya penempatan. Iya, capek toh. Harus makanya ini kayak sambil ngelatih juga pemanasan ini. Lama-lama kan kalau dilakuin terus-menerus kan jadi otot kita terbiasa. Coro-coro nenek kulit ngapal. Ya, ngapalan. Jadi gini, kita latihan drill sebelum apa namanya? Lari. Lari. Ini namanya jadi pemanasan ya? lebih ke pemanasan. Ini namanya ABC running. Jadi ini drill dari potongan lari itu dipotong-potong untuk kalau kita lari itu lebih tekniknya lebih efisien aja sih. Oke. Nah, posisi drill gimana? Apa? Drillnya kan ada, kalau basicnya sendiri ada 3, tapi kalau dipecah banyak. Mungkin aku contohin yang angkat paha dulu ya. Nah, kayak gini nih kadang ada kesalahan biasanya. Iya, biasanya. Kayak gini, kayak aku nih. Ini masih salah nih. Jinjit dulu ya. Iya. Nah, ini masih salah. Iya, ini coba tahan Mas. Tahan. Nah, ini kan ujung kakinya masih ke bawah, harusnya Harus ya, gini. kayak gini. Karena nanti jatuhnya pasti gini ya. Iya, kalau lari takutnya Cedera di sini ya. sama capek juga tuh lama-lama. Sedangkan kalau diangkat itu kan lari itu kan gerakan terusan ya. Jadi kalau diangkat, nah tinggal lanjutin aja. Nggak ada blok. Kalau kayak tadi Mas Anton itu kan ngeblok kayak gini ya. Iya. Nah, nanti bebannya di lutut bisa ke sini. Oh, berarti kadang ada orang cedera di lutut Iya. itu karena napaknya Iya. kurang bagus ya. Iya. Jadi Iya. tadi kita latihannya seperti itu ya, Iya. untuk basicnya. Basicnya kalau susah kayak gini ditembok dulu, dipecah-pecah. Jadi nanti kayak gini dulu. Ini dulu ditembok. Harus pas ini ya. Iya. Oke. Itu lebih simpel lagi sih pecahannya lagi. Coba ya, aku coba. Ya Mas. Oke. Angkat lagi dikit ujungnya. Ya. Masih salah nggak? Udah lumayan, tapi karena jenengan itu ngangkatnya terlalu tinggi, jadi badannya condong ke belakang. Oh. Jadi rata-rata air aja. Rata-rata air gitu. Gini ya. Iya. Ya. Ujung kakinya naik lagi dikit. Ya. Oke. Lemaknya bergoyang. Habis itu mungkin sambil jalan. Tadi kan di tempat ya. Nanti sebenarnya ada beberapa. Nanti kita coba yang simpel-simpel dulu aja. Kita coba yang kayak tadi, tapi sambil jalan. Di pelan-pelan aja. Ingat tangan dikunci, ujung kaki juga ke atas, sama pahanya rata-rata air. Ayo coba. berarti coba ya. Ya, coba dulu aja. Masih salah posisi. Ya agak ke belakang. Agak ke belakang. Agak ke belakang sama pinggangnya turun, jadi jenengan berat kayak gini. Oke. Yo, gini aja sih Mas. Relax sama tetap naik biar pinggangnya naik. Terus baru pinggang belakang. Ya. Jadi kalau kakinya cepet, tangannya cepet. Oke. Tapi biasanya kontrolnya dari atas. Tangan cepet, kakinya ngikutin gitu. Kalau aku Balik. cepet kaki, tangan lambat. Oke.
Yuk sekali lagi coba ya, sampai sana full. Ya. Yuk angkat. Ya, good. Si videonya kemeringet. Yang di itu difokus ke jinggakis ya. Itu gimana? Cuma kayak gini mas. Jadi sama jinjit tapi Turunnya lurus, lurus. Ini jinjit, nggak jinjit. Ini cuma narik aja. Ya kayak gitu. Ya. Tapi jangan turunnya pas kondisi kayak gini ya. Nah nanti kan kalau jalan itu sebenarnya itu dorongan ke depan mas kayak gini. Gitu. Jadi dorong ganti. Ya gitu. Ya. Yuk sama sana. Yap. Yuk. Oke, bagus. Oke. Kalau lebih kompleks lagi banyak. Ada yang dari nanti inkling ini. Ini buat ankle. Oh iya, untuk, kan ada yang kayak lari. Iya, kecil-kecil. Itu gimana? Ini diawali dengan mungkin jalan dulu. Kayak gini. Ya. Sampai jinjit. Nah, dorong ke atas. Ya. Nah, dengan kakinya, ujung kakinya jangan sampai ke samping tadi. Nah, lurus depan. Dari belakang dirasain sampai belakang sampai full extension untuk ya gitu. Fungsinya untuk melatih ankle sama nanti pas posisi di tanah itu kakinya lebih apa ya, reflektif. Jadi pas jatuh itu enggak yang itu enggak, tapi yang benar-benar mengais gitu, namanya kita mengais gitu. Ya. Mengais gitu namanya, mengais. Yuk sekarang tambahin kecepatan dikit, ambil lari ya, tapi dari belakang ya, lututnya ditekuk dikit ya kayak gitu. Oke. Ya. Namanya ankling. Iya, namanya ankling. Dari ini dulu mas, nanti lama-lama cepat. Itu dulu. Ya aku lihat kalau kita mau apa? Apa namanya? Race gitu. Ada race. Ada yang itu loh. Ini gerakan apa sih? Iya. Kok kayak lucu ya? Apa? Ankling. Ya. Emang enggak. Ternyata fungsinya. Ya emang kita sendi-sendi semua dilatih panasin dulu mas sebelum race. Nguap. Kalau nguap biasanya apa? Biasanya oksigen, kadar oksigen kita kurang yang di Bukan otak. ngantuk ya? Dari belakang dirasain sampai belakang sampai full extension untuk ya fungsinya untuk melatih ankle sama nanti pas posisi di tanah itu kakinya lebih apa ya, reflektif. Jadi pas jatuh itu enggak yang itu enggak, tapi yang benar-benar mengais gitu, namanya kita mengais gitu. Ya. Mengais gitu namanya, mengais. Yuk sekarang tambahin kecepatan dikit, ambil lari ya, tapi dari belakang ya, lututnya ditekuk dikit ya kayak gitu. Oke. Ya. Namanya ankling. Iya, namanya ankling. Dari ini dulu mas, nanti lama-lama cepat. Itu dulu. Ya aku lihat kalau kita mau apa? Apa namanya? Race gitu. Ada race. Ada yang itu loh. Ini gerakan apa sih? Iya. Kok kayak lucu ya? Apa? Ankling. Ya. Emang enggak. Ternyata fungsinya. Ya emang kita sendi-sendi semua dilatih panasin dulu mas sebelum race. Nguap. Kalau nguap biasanya apa? Biasanya oksigen, kadar oksigen kita kurang yang di Bukan otak. ngantuk ya? Sorry ini kecapean, kita keliling lagi hampir 2 putaran tepatnya. Kecapean. Oh ya, kalau teman-teman di Jogja mau latihan lari sama Bisa. Mas Komar ini, nanti bisa hubungin di Instagram ya. Iya, Instagramnya cross limit. Cross limit nanti ada di cross limit bawahnya. training ya.
cross limit training. ya. Kalau biasanya latihan pagi atau sore? Terserah kalian sih, yang mau pagi boleh, ada yang pagi ada yang sore. Nah, Oke. kalau mau di sini sendiri biasanya Pagi ya? kalau di sini pagi di Stadion Wainyi pagi, sama biasanya weekdays ya. Weekdays. Oke. Terus biasanya latihan berapa jam sih? Sekitar 1,5 jam sampai 2 jam sih, Mas. 1,5 jam sampai 2 jam. Ya. Oke. Jadi bisa bantu juga yang pengen PB-nya naik ya. Iya, bisa PB-nya lah. kita bisa program maupun dari apa pemula Aha. sampai yang mau pengen ikut lomba atau racing ya. Iya. Yang PB kalian cita-cita PB-nya sekian, nanti bisa dibantu sama coach nih, coach Komar. Oh ya, satu lagi tadi kita belum dibahas. Sebenarnya teknik pernafasan dalam lari itu gimana sih? Untuk nafas sendiri sih biasanya itu masing-masing orang lagi ya, Mas. Tapi biasanya kalau itu refleksnya biasanya kebanyakan itu tetap campuran antara hidung sama mulut sih ya. Campuran. Biasanya Bisa nggak dua gitu? Jadi biasanya kan ada orang yang kebiasaan kita kalau lari kan buka mulut nih. Iya. Itu nggak bisa, masalah juga. bisa. Aku juga kadang lebih nyaman buka mulut sih, Mas, karena aliran oksigennya lebih cepet sih ya. Oke. Nah, lebih kalau gampang. untuk teknik pernafasan sendiri ada triknya, misalnya ambil nafas 2 langkah, ambil nafas 1 langkah atau Oh, gimana? nggak ada sih, Mas. Kalau itu biasanya Kebiasaan kita ya? kayak normal aja sih. Jadi biarkan kalau pengen ambil napas ya ambil aja gitu, karena kita aerobik itu pembakarannya dari oksigen, Mas. Jadi kalau kita tahan-tahan malah kurang oksigennya, kurang ada suplainya, malah bahaya nanti. Bahaya ya. Ya. Nah, mungkin kasih sedikit tips and trick untuk memulai lari bagi pemula ini apa? Oke. Kalau bagi pemula mungkin biasanya kalian yang satu niat dulu, karena kalau Bener, niat. Wah, kalau kadang kita mimpi besok mau lari, Iya. tapi begitu besoknya besok aja deh. bener. yang kedua itu continuity sih, kalau apalagi kalau mau nurin berat badan, apa lari lebih fokus ke prestasi itu juga apa cuma fun tapi nyari PB itu ya harus continuity. Jadi misal seminggu 3 kali ya 3 kali, 2 kali segitu terus. Sama nanti programnya sendiri mungkin dari ringan dulu, mungkin emang kalau belum bisa lari ya udah jalan dulu, dicampur dulu. Nanti misal dari 5 menit yang simpel-simpel aja, mungkin 5 menit dulu jalan, terus 5 menit jogging, atau enggak nanti yang hari keduanya mungkin cuma jalan sampai 40 menit gitu, nggak masalah. Itu aja ya. Untuk ini ya, cara lari yang benar Tadi itu kalau sebenarnya cara lari yang benar itu banyak untuk supportnya ke situ, Mas. Tapi yang tadi itu kan cuma salah satu basicnya. Nah, jadi gerakan lari dipotong-potong jadi kayak gitu. Terutama kayak banyak yang mitos kayak lari pengen cepet jinjit, padahal itu kurang tepat. bisa merusak Bisa cedera di lututnya gitu, Mas. Iya, Karena kan lari sendiri gerakan terusan ya, bukan gerakan yang nyetop gitu. Kadang kalau jinjit itu kan malah ngeblok kaki kita, ya, ngeblok kayak gitu. kita kalau turun jalanan turun itu kan ngeblok. Gitu. Nah, sebenarnya kalau turun itu turunnya nggak terlalu curam, kalau jenengan bisa mainkan kaki malah lebih cepat. Oke. Nah, tadi gini, sahabat Sultan, tadi kan saya sudah sempat latihan basic, istilahnya drillnya. Itu manfaatnya langsung kerasa loh. Tadi sebelumnya kita kan awal belum drill dulu ya, kita jogging. Ya, jogging. Itu beda ketika kita sudah latihan drill. Penempatan kakinya begitu turun napak ya istilahnya, napaknya terus dia kayak megas sendiri gitu. Iya, mengais namanya. Mengais ya, mengais. Nah, seperti kayak langsung ngeper gitu, langsung refleks. Ya, refleks. Ya. Itu sangat bermanfaat dan membantu kita mengurangi dari cedera. Iya. Betul ya? Oke, sahabat Sultan, thanks for watching. Ini tips and triknya dari Coach Komar. Yang sahabat Sultan pengen belajar lari, bukan untuk mencapai PB atau baru pemula, langsung hubungin Coach Komar di ini Instagramnya nih. Oke, yang baru bergabung, please klik tombol subscribe-nya, like, comment, and share, dan aktifkan loncengnya untuk update videoku selanjutnya. Thanks for watching. Salam olahraga. See you. Bye-bye.